Berabad-abad setelah zaman Nabi Adam alaihi salam, hiduplah orang-orang soleh yang taat dan tekun beribadah kepada Allah. Mereka adalah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Orang-orang soleh ini mempunyai pengikut yang menjadikan mereka panutan. Kemudian orang-orang soleh tersebut meninggal. Para pengikutnya menjadi sedih. Lalu datanglah setan yang mengajari para pengikut itu agar membuat patung orang-orang soleh tersebut. Kematian pun mendatangi satu demi satu pengikut orang-orang soleh tersebut. Tinggallah anak keturunan mereka dalam kondisi bodoh terhadap agama. Setan pun mulai mengajari mereka agar menjadikan patung-patung orang soleh itu sebagai sesembahan. Mulailah awal kesyirikan. Patung-patung itu kemudian dijadikan sesembahan selain Allah. Di tengah kesyirikan dan kejahilan manusia, Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul yang menyeru manusia kepada ibadah tauhid agar manusia hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan kepada patung. Ketika diutus sebagai Rasul, Nabi Nuh berumur 480 tahun. Rentang masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Nabi Nuh ditugaskan mendakwahi manusia agar beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyembah berhala. Nabi Nuh berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Maka mengapa kalian tidak bertakwa?" Dalam surat Al-Mu'minun ayat 23. Namun seruan Nabi Nuh hanya dijawab dengan hinaan, cemoohan, bahkan ancaman. Orang-orang kaya kaum Nabi Nuh mengatakan bila Nabi Nuh adalah orang gila dan sesat. Pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh menyuruh agar Nabi Nuh menghentikan dakwahnya atau mereka akan merajamnya. Dengan sabar, Nabi Nuh terus mendakwahi kaumnya. Selama 950 tahun, Nabi Nuh hidup bersama kaumnya dengan mendakwahi ibadah tauhid. Tetapi kaumnya semakin menentang dan membenci Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kemudian mengadu kepada Allah. "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 10. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh agar membuat kapal. Segera Nabi Nuh melaksanakan perintah Allah tersebut. Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar terdiri dari 3 tingkat. Melihat apa yang dilakukan Nabi Nuh, para pemuka kaum Nabi Nuh semakin mengejek Nabi Nuh dan para pengikutnya. Mereka mencemooh Nabi Nuh dan menganggap Nabi Nuh benar-benar sudah gila. Allah memberi tanda kepada Nabi Nuh. Permukaan bumi dari semua penjuru mulai mengeluarkan air. Maka Allah berfirman kepada Nabi Nuh agar segera memasukkan ke kapal tiap hewan yang ada secara berpasangan jantan dan betina. Setelah itu, bersama orang-orang yang beriman, Nabi Nuh pun naik ke kapal. Dengan perintah Allah, azab pun datang. Keluarlah air dari semua penjuru bumi dalam jumlah yang sangat besar. Langit menurunkan hujan sederas-derasnya. Bertemulah air bumi dan air langit membentuk banjir yang maha dahsyat. Kaum Nabi Nuh yang sombong mencoba menyelamatkan diri, tetapi tidak satupun yang selamat dari azab Allah. Di tengah azab banjir, Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an.
Kasih sayang seorang ayah membuat Nabi Nuh mencoba menyelamatkan anaknya. Nabi Nuh memanggil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir." Kan'an menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah." Nabi Nuh menjawab, "Tidak ada yang melindungi dari azab Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Gelombang menerpa menghalangi keduanya. Banjir pun lalu menenggelamkan Kan'an. Setelah semua orang kafir ditelan banjir, Allah memerintahkan agar bumi menelan semua air dan langit diperintah menghentikan hujan. Bumi pun kembali kering. Kapal Nabi Nuh berlabuh di atas bukit yang bernama Judi yang sekarang terletak di Armenia Selatan, berbatasan dengan Mesopotamia. Nabi Nuh berdoa, "Robku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku." Allah pun menegur Nabi Nuh, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia anakmu bukanlah termasuk keluargamu. Sungguh perbuatannya tidaklah baik. Sebab itu, janganlah kamu berdoa kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya aku memperingatkanmu agar kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh meminta ampun atas kesalahannya yang mendoakan anaknya yang kafir. Demikianlah kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam.